ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Lagi disampaikan, kalau sudah ngerti polanya, maka kita akan mulai Bapak sekalian, makan itu tidak untuk sekedar memenuhi nafsu kita. Eat to fuel your body. Makan itu untuk menegakkan badan kita untuk bisa beribadah lebih baik. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian memberikan tempat-tempat di bumi ini kekhususan. Setiap tempat itu kalau kita lihat itu punya banyak keistimewaan yang di situ kita bisa belajar. Contoh, Arab Saudi atau Jazirah Arab, di sana susah tumbuh-tumbuhan. Maka Allah tumbuhkan di sana makanan yang paling baik untuk memicu munculnya antioksidan dalam badan kita. Jadi badan kita oksidannya sebenarnya. Ada antioksidan yang dari luar, gen namanya, ada antioksidan dari dalam. Endogen antioksidan, dan salah satu makanan yang bisa memicu munculnya antioksidan endogen yang ada pada badan kita itu adalah ini, kurma. Luar biasa, waktu saya baca pelita ini luar biasa. Dan kurma merupakan salah satu serat atau mungkin salah satu prebiotik yang tergolong resistant starch. Resistant starch ini dia bisa memperbaiki pencernaan kita, dia bisa menambal lagi usus-usus yang bocor pada case-case leaky gut. Dahsyatnya kurma. Kalau seandainya kita baca lagi atau kita lihat kondisinya bersejarah dan di mana, kalau bahasa itu di mana bumi dipijak dulu, maka Indonesia punya ini. Kalau kita baca penelitiannya secara kardiovaskuler dia baik. Buat apa sih dipoto di Google banyak beginian? Heboh banget foto. Ketik aja benefit of turmeric, ketemu tuh gambar-gambarnya. Gitu ya, dia meningkatkan fungsi kardiovaskuler, cognitive function. Cognitive maksudnya kemampuan berpikir. Makanya saya pernah cerita masalah di feed juga bahwa India itu merupakan salah satu tempat atau negara yang angka demensianya paling rendah di dunia. Demensia itu pikun. Kenapa? Karena di sana sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan kunyit merupakan salah satu anti aging yang paling baik. Ya, jadi kalau Anda masak pindang kan, maka kuahnya harus Anda minum. Ya, kuahnya diminum. Dan dia tinggi dengan antioksidan. Dia salah satu hormon riset juga buat laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian dia bisa mencegah kanker. Ya, jadi banyak sekali manfaat. Ini baru satu kunyit. Kita belum bicara tentang yang lain. Ya, banyak nggak? Banyak. Contohnya apa? Kita lihat. Semua makanan olahan yang sudah dikemas, sekalian ya, semua makanan olahan yang sudah dikemas kemudian ditambahkan bahan tambahan pangan, maka pasti akan menurun nilai gizinya. Pasti. Supaya kita bisa dapat dosen gizi yang sempurna, maka dua hal ini bagusan yang Anda mulai rutinkan tiap hari. Yang pertama apa? Rempah, yang kedua rimpang. Rempah. Lihat apa yang akan terjadi dengan badan Anda. Penyakit misalkan diperbaiki sendiri dengan badan kita. Contoh misalkan biasa pagi-pagi biasanya minum teh saset, kasih gula. Sekarang ganti tek rajang, serai, masukin air panas untuk bentar, kasih madu. 3 bulan kemudian lihat apa yang akan terjadi dengan badan Anda. Serai kasih madu, itu baru serai. Apalagi contoh misalkan pagi-pagi Anda mulai minum, misalkan di sini nggak ada, salah satu ada ketumbar. Ya, itu luar biasa Pak Bu, ya, efeknya. Jadi cuma sekedar mengubah isi gelas, isi piring, itu efeknya luar biasa. Ya, kenapa kita mau mengerjakan itu? Karena kita sudah sayang badan, kita sudah mau banyak-banyak bersyukur. Toh pada dasarnya, pada akhirnya kita juga akan bertanggung jawab karena Allah tidak menciptakan kita untuk sering sakit. Enggak. Kalau kita sering sakit-sakitan, besar kemungkinan banyak hal yang kita anggar, terutama dari sisi makanan, pikiran, segala macam. Maka perbaiki mulai sekarang. Jangan bikin susah orang tua, jangan bikin susah keluarga, jangan bikin susah suami, jangan bikin susah istri, jangan bikin susah anak. Di mana masa tuanya cuma panen dari apa yang dimakan sekarang. Mau sebanyak apapun duit aja, dan duit kita tetap sakit enak. Ya, jadi pikir baik-baik. Sudah tahu banyak masalah di
Oh, banyak keluhan, masih juga makan kayak begitu. Sayang, ya. Apalagi sekarang haji di Indonesia. Saya kemarin dapat saudara, dia lagi daftar haji di daerah Jakarta gitu ya, 15-20 tahun. Keburu mati saya bilang. Belum tentu juga berangkat. Kalau sekarang masih nyampah makannya, tiba-tiba waktu mau berangkat check up ternyata gagal ginjal, darah tinggi, nyeseknya luar biasa loh, udah nunggu lama gitu loh. Betul kan? Betul. Saya katakan lagi, jadikan ini sebagai bentuk kesyukuran kita. Siapa tahu dengan Anda tiap hari memperbaiki badan ya, fisik lebih baik. Oh, ada nih. Wih, tempe. Gitu dong. Kita butuh generasi yang tidak mengatakan tidak. Harus ada. Bisa kau have. Sekarang saya butuh mangkok, Mas. Selain mangkok, Sendok. Pisau. Saya mau kasih tunjuk, simpel tapi enak. ada madu, ada tempe, bukan tempe mentah ya. Kemudian ada kurma. Oh, tempe aja. Pisau. Itu. Wah, banyak banget. Masya Allah. Ya. Coba ya. Saya agak lapar. Mari kita makan. Bismillah. Wow. Enak. Ini baik, ini saya kasih tahu. Nah, kita bikin mereka kepo dulu. Nanti bagi-bagi ke mereka. Ini coba. Tak apa-apa lah, dikit. Ini. Namanya tempe salut madu. Apa namanya? Ya, yang madu bagus ya. Bawa aja nih. Ya, nggak tahu. Lihat mukanya. Gitu. Minta mangkok satu lagi, Pak. Dua nih, maaf. Enak dan sehat kan gitu. Minumnya kayak begini, Anda minum teh kunyit, teh jahe, teh apa, nanti lama-lama badannya akan memperbaiki dirinya sendiri. Kenapa? Tadi probiotik dapat, prebiotik dapat, vitamin dapat, enzim dapat, asam lambung dapat. Seperti itu, sesimpel itu. Coba, Masya Allah. Jadi kalau orang bilang sebenarnya untuk hidup sehat itu nggak perlu banyak modal. Modal 20.000 pagi-pagi badang ke pasar, beli serai, beli kunyit, beli tempe sebentar, dapat. Sebanyak kamu boleh dimakan, ya kita kan punya takaran. Maksudnya itu, ibu, kalau Anda masak, bawangnya pernah ditimbang nggak? Enggak. Cabai ditimbang nggak? Enggak. Masukin aja sehatinya. Sama juga dalam makanan, kita ngerti kapan titik kenyang itu kita dapatkan. Nah, maka ada pedoman dalam makanan, makan tuh jangan sampai kenyang. Kurangi makanan, itu yang dikenal gini deh, minta bantuan yang tukang masaknya atau chefnya, potong-potong kecil, potong dadu, nanti kasihlah muka-muka penggemar tempe ini.
dibikin dari kecil gitu Mas. Enak kan? Enak. Percayalah sama saya. Ya. Jadi makan kayak tadi bosnya. Kalau kita mengambil konsep teorinya, the gut communicate with brain through the three primary channel. Dia bilang tuh otak kita itu berkomunikasi dengan usus melalui sistem saraf, sistem imun dan hormon. Makanan tadi itu efeknya itu luar biasa, bahkan sampai mood kita bisa dipengaruhi sama dia. Sampai begitu coba makanan tuh. Itu sebabnya dalam ilmu apa ya namanya itu sosio nutrisi gitu kan. Makanan kita akan mempengaruhi behaviornya kita. Makanan kita mempengaruhi tingkah laku sikap kita. Orang Indonesia makanan kita gak usah heboh-heboh dengan makanan luar, karena infrastruktur yang Allah siapkan adalah untuk itu ya. Jadi memang Allah memang job pastinya maha tahu daripada kita semua. Indonesia banyak rempah macam-macam, makan itu sama makan pizza. Gak juga pinter bahasa Itali kan sekian lama makan pizza ya, food segala macam. Maka kalau kita mulai belajar tanda-tanda ini berusaha, maka asik, maksudnya ada rempah dari bang, dan orang tua kita zaman dulu udah mengajarkan itu. Mereka kalau pagi-pagi namanya singkong rebus, ubi rebus, kacang rebus, minum tehnya tawar, nggak pakai gula tuh. Kita yang sekarang ya untuk memenuhi kebutuhan nafsu orang dengan gula, maka gula pun sampai impor ya kan? Padahal bisa kita kendalikan itu sebenarnya. Kita tidak butuh gula pasirnya, yang kita butuhkan adalah karbohidratnya ya. Minum teh silahkan minum teh, nggak usah pakai gula. Karbohidrat dapat dari mana? Kurma juga karbohidrat, buah juga karbohidrat gitu loh. Konsepnya gitu teman sekalian, sehingga nanti mulai paham untuk memperbaiki itu semua ya. Jadi tubuh kita itu bukan, dia tidak membutuhkan kalori aja, tapi dia butuh nutrisi. Ada makan tadi itu full of nutrisi itu. Kalorinya nggak terlalu tinggi juga, ada kalori tapi nggak terlalu tinggi. Beda dengan misalkan ada sebulan mungkin ada satu piring tatakan itu kita isi dengan tempe, ada kurma, misalkan ada masya Allah, alhamdulillah, banyak dapetnya rezeki. Antum pindahin di sini, sebutin. Jadi ibu sekalian, mineralnya itu, jadi kalau mungkin tadi ada satu kata yang saya sampaikan, udah pakai tangan aja lah, nggak apa-apa. Judulnya bersilaturahim dengan kuman, jangan bersih-bersih aman. Oh nggak apa-apa. Kenapa? I trust him. Saya percaya dia orang bukan berpenyakitan. Kalau itu Anda nggak, jadi gini, di sekarang ini aja ini banyak kuman loh. Kenapa kita nggak sakit? Kalau Anda berpedoman bahwa kita harus clean, harus sehat segala macam, manusia yang paling sakit itu perawat sama dokter. Betul kan? Tiap hari ketemu kuman. Tapi apa? Mereka feelingnya oke, fisiknya oke, gitu. Jadi ada suatu penelitian saya pernah baca itu di Harvard. Jadi anak-anak yang dibiasakan dengan main lumpur, ketemu tanah itu ternyata memiliki kekebalan yang jauh lebih baik daripada anak-anak yang hyper hygiene, dia bilang. Hyper hygiene itu apa? Dikit-dikit cuci tangan, sabun yang 99,9% kumannya mati. Gak kenal lagi nih sama, kalau nggak salah saya pernah share itu. Hashtag itu enzim. Jadi ternyata dalam tangan kita ini ada enzimnya, ada mikrobanya. Ya, maka dalam Islam kalau mau makan itu baiknya memang pakai tangan kalau memungkinkan. Makan pakai tangan, diusap dijilat seperti itu. Kan khawatir. Ya. Sudah ya? ولئن كفرتم إن عذابي